Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Adensa selaku moderator di kelompok mata kuliah akuntansi manajemen. Dan rekan saya, perkenalkan, nama saya Rizky Fitriani. Perkenalkan, nama saya Sofriana. Perkenalkan, nama saya Winasa Fitri Dewi. baiklah, materi pertama saya sampaikan sendiri, yaitu pengertian akuntansi manajemen. Menurut Ronaldo M. Copeland dan Paul E. Daser mengungkapkan akuntansi manajemen adalah bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan identifikasi, pengukuran dan komunikasi informasi akuntansi kepada internal manajemen yang bertujuan guna perencanaan proses informasi, pengendalian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, Supriyono. Akuntansi manajemen mengungkapkan akuntansi manajemen adalah salah satu bidang akuntansi yang tujuan utamanya untuk menyajikan laporan-laporan suatu satuan usaha atau organisasi tertentu untuk kepentingan pihak internal dalam rangka melaksanakan proses manajemen yang meliputi perencanaan, pembuatan keputusan, pengorganisasian dan pengarahan serta pengendalian. Menurut Hansen Moen, akuntansi manajemen menghasilkan informasi untuk pengguna internal. Akuntansi manajemen mengidentifikasi, mengukur dan mengklasifikasikan dan melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan dan mengambil keputusan. Akuntansi manajemen berkaitan dengan masalah penyajian informasi yang diperlukan oleh suatu organisasi. Akuntansi manajemen yaitu akuntansi yang menyajikan informasi keuangan untuk pihak internal perusahaan, sedangkan akuntansi keuangan menyajikan informasi keuangan untuk pihak eksternal perusahaan. Akuntansi manajemen adalah suatu kegiatan proses yang menghasilkan informasi keuangan bagi manajemen untuk mengambil keputusan ekonomi dalam melaksanakan fungsi manajemen. Akuntansi suatu kegiatan yang menyajikan informasi terutama yang bersifat keuangan, mengenal suatu kesatuan ekonomi yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, atau AICPA, American Institute of Chartered Public Account. Dan selanjutnya fungsi manajemen. Perencanaan, proses penentuan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi pada masa yang akan datang. Termasuk diantaranya adalah penetapan tujuan organisasi. 2. Koordinasi. Proses yang mengintegrasikan kegiatan masing-masing bagian di dalam organisasi agar terjalin kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan terakhir, pengendalian, proses yang menjamin bahwa organisasi melaksanakan strateginya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Rizky Fitriani. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari Adi Adiansa, yaitu akuntansi sebagai suatu sistem pengelolaan informasi keuangan. Sistem informasi akuntansi, proses, data masukan, proses, lalu informasi akuntansi keluaran. Akuntansi manajemen dapat dipandang sebagai suatu sistem informasi yang menghasilkan keluaran ataupun output dengan menggunakan masukan input dan memprosesnya untuk mencapai tujuan bisnis manajemen. Proses pengelolaan adalah inti dari suatu sistem informasi akuntansi manajemen dan digunakan untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang memenuhi tujuan suatu sistem. Akuntansi manajemen sebagai sistem suatu tipe akuntansi. Tipe akuntansi terbagi dua, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Perbedaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan dalam faktor yaitu pemakaian informasi, dasar penyajian informasi, fokus informasi, orientasi informasi, tipe informasi, ketetapan informasi. Akuntansi keuangan pihak eksternal disusun berdasarkan prinsip akuntansi Indonesia
komposisi kemampuan keuangan perusahaan secara keseluruhan, data masa lalu, informasi moneter, data disajikan lebih tepat. Akuntansi manajemen pihak internal manajemen disusun berdasarkan tipe informasi keuangan dari bagian-bagian dalam perusahaan, data masa lalu dan masa yang akan datang. Informasi moneter dan non moneter ditekankan pada ketepatan waktu. Persamaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. 1. Keduanya sama-sama tipe informasi akuntansi. 2. Prinsip akuntansi yang digunakan untuk penyusunan informasi. Akuntansi keuangan juga relevan digunakan untuk menyusun informasi akuntansi manajemen. Yang ketiga, data yang digunakan untuk kedua tipe informasi tersebut sama-sama berasal dari informasi operasi. Sekian saya sampaikan, akan dilanjut dengan Sopriana. Pembahasan Rizky Fitriani. Prinsip akuntansi yang lazim yang diterima baik dalam akuntansi keuangan kemungkinan besar juga merupakan prinsip pengukuran yang relevan pula dalam akuntansi manajemen. Sebagai contoh, akuntansi keuangan menganut prinsip perbandingan pendapatan dengan biaya yang bersangkutan dengan pendapatan tersebut dalam menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Demikian pula akuntansi manajemen menganut prinsip yang sama dalam mengukur laba yang diperoleh divisi tertentu untuk mengukur prestasi manajer divisi yang bersangkutan. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen menggunakan informasi operasi yang sama sebagai bahan baku untuk menghasilkan informasi yang disajikan kepada pemakaian. Oleh karena itu, dalam pengolahan informasi keuangan dipakai pedoman bahwa prinsip akuntansi yang wajib dipakai sebagai acuan dalam mengumpulkan data dasar guna menghasilkan informasi yang akan diolah melalui akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen. Sudut pandang terhadap akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen dibagi atas dua, yaitu sebagai suatu tipe informasi dan sebagai suatu tipe akuntansi. Tipe akuntansi manajemen merupakan suatu sistem pengolahan informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai intern organisasi. Dan tipe informasi akuntansi manajemen merupakan tipe informasi kuantitatif yang menggunakan uang sebagai satuan ukuran yang digunakan untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bunga Safitri Dewi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Sopriana, yang dimana informasi manajemen berkaitan erat dengan informasi karena akuntansi manajemen merupakan salah satu tipe informasi. Informasi ini terbagi menjadi dua, yaitu informasi kuantitatif dan informasi kualitatif. Adapun informasi kuantitatif terbagi dari dua bagian juga, yaitu informasi akuntansi yang meliputi informasi operasi, laporan keuangan, akuntansi manajemen, dan yang kedua adalah informasi non akuntansi. Ada 3 macam informasi akuntansi, yaitu informasi operasi, laporan keuangan, dan akuntansi manajemen. Informasi operasi mempunyai peran penyedia data untuk menyusun laporan keuangan dan akuntansi manajemen. Laporan keuangan merupakan hasil proses akuntansi keuangan, berisi posisi keuangan dan hasil-hasil yang diperoleh perusahaan. Akuntansi manajemen memberikan informasi keuangan untuk manajemen. Akuntansi manajemen memerlukan informasi keuangan
akan datangnya yaitu pemilihan alternatif, dan di pertanggungjawaban di masa lalunya itu yaitu analisis prestasi manajer, dan di yang masa akan datangnya itu penyusunan anggaran. Keterkaitan akuntansi manajemen dan akuntansi biaya. Sistem akuntansi manajemen dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya perusahaan yang disebut objek biaya. Objek biaya dapat berupa produk, pelanggan, departemen yang digunakan untuk membebankan dan mengukur biaya. Pembebanan biaya untuk menentukan biaya dari objek tersebut merupakan informasi yang penting perlu diketahui manajernya. Cukup sekian yang dapat saya bahas. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dengan ini baiklah, hasil pesan Baiklah, cukup sekian hasil pesan kami di hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.